Oke teman-teman, kembali lagi di channel Satwa Mania 22. Kali ini kita akan membahas tentang beternak burung lovebird dengan cara yang paling mudah dan paling murah. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu ya, kenapa kita memilih burung lovebird untuk diternakan atau ditangkarkan. Mungkin ada tiga alasan yang utama. Yang pertama, burung lovebird ini cukup mudah untuk diternakan, itu yang pertama. Terus yang kedua, permintaannya atau penggemar dari burung lovebird ini cukup banyak. Jadi dimana kalau misalnya permintaan banyak ya terus terang berarti lebih mudah untuk dijualnya ketika kita sudah sukses untuk menangkarkannya. Terus yang ketiga, selain peminatnya banyak, harganya juga cukup kompetitif. Jadi dari segi harga ini nanti ada yang burung lovebird yang misalnya harganya puluhan ribu, ratusan ribu, sampai burung lovebird yang harganya jutaan, tergantung dari jenis-jenis burung lovebird. Nanti kita akan bahas itu tersendiri, itu jenis-jenis burung lovebird dan dengan rentang harganya. Tapi di sini kita akan informasikan bagaimana cara termudah untuk menangkarkan burung lovebird ini. Nah, selain itu, kenapa banyak peminatnya? Itu karena ada beberapa hal yang bisa dinikmati dari burung lovebird ini. Yang pertama, mungkin dari suaranya yang merdu. Terus yang kedua, perawatannya juga mudah, dan ketiga dari warna bulunya yang indah. Langsung saja ya, kita masuk ke bagaimana cara penangkaran. Jadi kalau di sini bagi pemula, kita bisa langsung menangkarkan burung lovebird ini dalam bentuk koloni. Yang dimaksud koloni ini, jadi kita masukkan mungkin bukan hanya satu pasang burung lovebird, tapi bisa sampai 10 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, 5 pasang dalam satu kandang. Contohnya di belakang kita ini, kita memasukkan 7 burung lovebird dalam satu kandang dengan tujuan apa? Mereka bisa matching sendiri gitu. Jadi mereka bisa memilih pasangannya sendiri, sehingga kita tidak perlu susah-susah untuk menjodohkan lagi. Jadi cukup semuanya dimasukkan satu kandang, nanti mereka yang memilih sendiri pasangannya, terus masuk ke kandang dan melakukan perkawinan lalu bertelur. Nah, cukup sesimpel itu gitu. Kita hanya perlu satu kandang yang ukurannya besar, lumayan, tapi tidak terlalu besar juga. Seperti yang di belakang ini, kita hanya memerlukan kandang sekitar 2 meter dikali 2 meter. Jadi 2 meter kali 2 meter dengan isi 7 burung lovebird, 3 betina dan 4 jantan. Mungkin kurang ideal ya, mungkin harusnya 4 jantan 4 betina, itu lebih ideal. Nah, terus bagaimana proses sampai ke anakan itu besar? Jadi konsepnya itu koloni seperti ini. Jadi burung lovebird ini dikumpulkan dalam satu kandang, lalu didiamkan. Ya, kita hanya memberikan pakannya dijual mudah juga, dan sayur-sayuran. Tinggal kita memantau setiap hari, menunggu waktu. Bila mana sudah ada yang matching, terus menelur gitu, kita diamkan telurnya di dalam kandang yang kecil-kecil itu gitu, sampai telur burung itu menetas. Nah, ketika telur burung itu menetas, baru kita ambil anak yang baru menetas dari telur itu, kita lolohi manual gitu. Kenapa tidak dilolohi dengan burungnya? Yang pertama, kemungkinan meninggalnya itu lebih besar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, supaya mereka juga cepat untuk bertelur lagi. Mungkin itu saja cara yang mudah gitu
berternak burung lovebird dan tidak susah. Untuk pemula juga bisa mengaplikasikannya. Kita hanya perlu kandang, terus juga burung lovebirdnya, terus kandang-kandang kecil ya untuk mereka bersarang. Jadi seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman sudah punya ruangan yang tidak terpakai tapi ventilasi udaranya bagus, itu bisa dipakai. Contohnya seperti yang di belakang ini kamar biasa gitu, 2x2. Kita hanya menambah ram kawat dan pintu untuk keluar masuk yang jaga dan yang ngurusnya, hanya seperti itu. Dan kandangnya juga cukup murah ya buat ini. Kita perlu modal dari itu ya, tempat-tempat makan, terus juga tempat burung untuk bersarang, dan kayu-kayu untuk mereka bertengger. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan membahas lebih jauh tentang burung lovebird. Sampai jumpa.